Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI.net di mana-mana Anda berada. Senang sekali malam ini kembali kami bersua dengan Anda semuanya dalam obrolan budaya. Dan perempat RRI Padang kali ini hadir dengan sebuah topik yang saya pikir ini menarik untuk kita coba gali, yaitu tentang literasi, ya. Dan tepatnya topik yang kami angkat adalah keunikan literasi Minangkabau. Nah, dan sahabat pendengar, seperti apa uniknya literasi Minangkabau, ya, di tengah aliran ataupun juga di tengah literasi-literasi yang ada saat ini, dan bagaimana literasi Minangkabau mempertahankan keberadaannya. Nanti kita coba akan gali masalah ini bersama dua narasumber kita yang kompeten dalam masalah ini. Pertama ada Bapak Dr. Andes Januarisdi Emlis. Beliau adalah penggiat literasi dan juga seorang akademisi di UNP Padang. Ya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Didi. Iya. Dan di sebelah Pak Didi juga kami undang seorang budayawan dan juga penggiat budaya Minangkabau yang di Sumatera Barat sudah tidak asing lagi dengan nama Mak Kari, ya. Oke. Baik, Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat kan Bapak berdua ya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak Didi dan Mak Kari, malam ini seperti yang saya antarkan tadi, kita akan coba menggali ya dan menelusuri persoalan literasi Minangkabau gitu ya. Kenapa ini menarik? Saya bilang tadi bahwa Minangkabau terkenal dengan tradisi lisannya begitu ya. Bahkan saya juga pernah dapat ungkapan ternyata Minangkabau itu terkenal dengan istilahnya the kingdom of words gitu ya. Kerajaan kata-kata, saking lisannya Minangkabau ya diungkapkan dengan kerajaan kata-kata. Benar ya Pak Didi ya? Ya memang. The power of word. Oke. Nah, sementara dalam konteks literasi modern, katakan demikian, itu biasanya kan lebih cenderung kepada budaya literasi itu budaya menulis dan membaca. Ketika kita bicara menulis dan membaca, kedua-duanya pasti berhubungan dengan tulisan gitu ya. Menulis, kita menulis tulisan, membaca juga berarti ada tulisan yang dibaca. Nah, sementara Minangkabau itu lebih dominan dengan literasi lisan. Nah ini ya, saya bilang menarik tadi, terlepas apakah aksara Minangkabau itu sekarang sudah disahihkan ada atau belum, ada sebagian mengatakan masih ditelusuri ya atau belum. Nah tapi yang jelas yang lebih dominan di Minangkabau itu adalah tradisi lisannya. Untuk itu saya mulai perbincangan ini dengan Pak Didi dulu nih ya, Pak Januarisdi sebagai seorang penggiat literasi di Sumatera Barat dan juga kalau tidak salah disiplin beliau juga masalah literasi juga nih Pak Didi ya. Oke. Baik Pak Didi, seperti yang kita ketahui bahwa ketika saya coba browsing itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga beberapa pakar-pakar ahli-ahli literasi lainnya, disimpulkan bahwa budaya literasi itu adalah kemampuan menangkap dan memahami sebuah pengetahuan melalui proses membaca dan menulis gitu ya, dan mewariskannya turun-temurun begitu. Nah, bagaimana dengan Minangkabau? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana dengan Minangkabau yang justru lebih dominan dan boleh dibilang mungkin bisa dikatakan hampir semua literasi-literasi itu disampaikan lewat lisan, ya. Nah, bagaimana Pak Didi memandang hal ini, Pak Didi? Oke, terima kasih. Ada kata kunci yang Pak Adit sampaikan tadi itu, membaca dan menulis. Jadi sepanjang apapun kata-kata di depan dan belakangnya, tapi ada kata kunci membaca dan menulis. Yeah. Yang namanya literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Sederhana, mudah sekali terpahami. Yeah. Tapi yang menjadi keseluruhan, kekeliruan kita itu adalah kita tidak paham dengan apa itu membaca. Ada orang yang memahami dan sebagian besar kita memahami bahwa membaca itu terkait dengan aksara. Aksara, tulisan. Pada orang Minang sudah menyampaikan membaca itu alam yang dibaca. Membaca itu nantasure, nantasire, tasuru,
dan taserak malah kan. Iya. Dan artinya yang dibaca itu tidak hanya aksara. Oleh karena itu kita pahami dulu membaca. Membaca itu pada hakikatnya adalah kita menciptakan makna di dalam otak kita. Bukan kita memperoleh makna dari simbol-simbol. Biar simbol tertulis, aksara, simbol lisan, simbol bentuk, simbol gerak, itu kan semuanya sains. Makari bilang simbol. Simbol. Kemampuan kita menciptakan makna di dalam otak kita itu, kemampuan kita menciptakan makna terhadap simbol-simbol yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan itu, itulah yang literasi. Nah, ketika didefinisikan dengan membaca dan menulis, mereka tidak salah. Tapi kita memahami membaca ini. Begitu juga menulis. Kita selalu menganalogikan, mengkonotasikan membaca itu dengan tulisan. Iya. Padahal orang nenek moyang kita juga menulis, ini menulis ya, menulis itu dengan tulisan, aksara. Padahal mereka dulu menulis tidak pakai aksara, berbagai macam simbol mereka gunakan, simbol bentuk, simbol rupa, simbol gerak, bahkan simbol bunyi. Sehingga Minangkabau itu disebutkan Pak Adit itu the king of words, kata-kata. Lebih tepatnya kato. Jadi puncak dari literasi Minangkabau itu sebenarnya kato. Nah, nanti Pak Kari akan menjelaskan lebih rinci, lebih detail tentang bagaimana orang Minangkabau itu mempunyai tradisi literasi yang luar biasa, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan pada fase-fase awal Minangkabau itu luar biasa. Terjadi kemunduran itu adalah pada saat kita salah memahami literasi. Saya tidak mau menyampaikan menyalahkan orang lain ya. Barangkali orang lain yang membuat kita salah paham, mungkin tidak. Mungkin karena kita memang salah paham tentang literasi itu. Kita yang kurang memahami, Pak. Ya, kita selalu mengaitkan literasi itu dengan seolah-olah aksara. Bahkan ada yang mendefinisikan, ini kan belum resmi juga, literasi itu keberaksaraan katanya. Ini agak kurang pas. Karena Minangkabau itu tidak dominan aksaranya. Benar, itu kira-kira penjelasan awal Pak Adit mengenai mendudukkan pemahaman dulu. Mungkin ditegaskan oleh Pak Kari, literasi itu bukan kesastraan, literasi itu bukan buku, literasi itu bukan puisi. Nah, itu harus jelas-jelas. Jangan sekarang ini kan sebagian besar anak-anak kita, anak-anak muda memahami katakan literasi itu dia membayangkan kesusastraan. Nah, ini membuat kita lebih jauh lagi keliru nanti. Nah, kesusastraan itu kan seni. Seni beraksara. Kira-kira gitu. Seni berliterasi. Baik, Pak Didi, saya tertarik ada kawan Pak Didi tadi persoalan perbedaan apa istilahnya ya, literasi di Minangkabau ini dengan literasi umum. Kalau literasi umum tadi kita jelaskan menangkap gitu ya. Menangkap makna. Menangkap makna dari tulisan ya. Nah, kalau Pak Didi tadi kan mengatakan justru kita menciptakan makna. Menciptakan dari melihat simbol, melihat sesuatu yang ada gitu ya. Jadi orang Minangkabau itu sepertinya dipancing untuk menciptakan gitu ya. Menciptakan sebuah makna gitu ya. Contoh ketika kita melihat umpamanya gunung ya. Mungkin sebagian orang melihat itu adalah sebuah benda alam. Kalau Makari mungkin lain lagi melihatnya itu tuh kayaknya pasar alam gitu ya. itu barangkali Pak Didi maksudnya ya. Jadi kita bicara di Minangkabau esensi ya. Esensi ya dari sebuah literasi. Baik, menarik sekali. Nah, tapi saya mau ke Makari dulu nih Makari ya. Salah satu ungkapan Makari saya kurang pas juga ya. Karena saya juga bukan orang budayawan dan adat gitu ya. Di mana letaknya ini? Alam takambang jadi guru. Apakah itu kato pusako? Apakah itu patata petitih ya? Apakah itu ada geom adat saja? Saya kurang tahu. Tapi jelas itu sangat populer gitu ya. Tidak saja di Minangkabau, Sumatera Barat, bahkan sampai keluar pun orang ketika mengatakan alam takambang jadi guru, orang tahu itu Minangkabau gitu ya. Nah, sekarang yang menarik bagi saya ya, alam takambang di guru itu, apakah ini diartikan bahwa kebudayaan Minangkabau itu lebih mengutamakan pemahaman seperti yang Pak Didi katakan tadi ya, pemahaman keesensialnya daripada membaca yang tertulis saja berupa aksara. Kenapa? Karena di mana ada tulisan di alam gitu ya. Sementara alam takambang orang Minang jadi guru. Nah, gimana nih Pak Kari? Silakan Pak Kari. Ya, tingkat orang Minang itu ada di
level pemahaman. Pemahaman ya. Ya. Kalau dia hanya bisa membaca yang tertulis, Ya. yang tersurat, itu levelnya level anak kemanakan. Anak kemanakan istilahnya ya. Oke. Walaupun secara keilmuan dan sekolahnya tinggi menurut ukuran orang umum, S1, S2, S3 sampai mendapatkan profesor, Ya. sepanjang dia hanya bisa membaca yang tertulis, yang tersurat, maka dia pada level kemanakan. Maksudnya apa nih level kemanakan? Ya di level pemahaman dasar. Pemahaman dasar gitu ya. Pemahaman dasar. Oke. Belum lagi dituntut untuk memahami orang lain. Ya, Baru ya. pemahaman dasar dari apa yang disebutkan tadi. Iya. Oke. Karena tidak bisa dipungkiri keilmuan ini, yang keilmuan struktural itu, atau yang dicetuskan oleh Auguste Comte, ya. Auguste Comte tentang ilmu yang sifatnya ilmiah adalah yang terlihat, terbaca. Itu dasar ilmiah. Iya. Itu baru yang tersurat. Di luar yang terlihat tidak dianggap ilmiah. Betul Pak Didi? Iya betul. Tidak empirik Mak ya. Istilahnya gitu ya Mak ya. Tidak dianggap ilmiah. Iya. Mereka mengatakan bahwa nanti satu saat ketika orang tidak lagi orang semakin memahami tentang ilmu yang tersurat, dia tidak percaya lagi apa yang tidak tampak. Maka agama tidak diperlukan lagi. Itu menjadi salah satu filsafat dari mereka itu. Itu. Nah, itu tidak salah karena latar belakang mereka itu. Iya. Yang salah ketika kita mencoba menjadikan diri kita seperti mereka. Artinya standarnya ya. Standarnya Standar seperti dia mereka. memandang gitu ya. Oke. Ketika ada istilah baru, kalau literasi itu sekitar 80-an. Ya. Populernya 80-an. 80-an itu baru populernya saya tahu. Udah lama ada. Coba populernya memang. Populernya 80-an. Iya. Sibuklah kita orang Minang, apalagi yang orang Minang disekolahkan di perguruan tinggi dan segala macam itu, sibuklah mencoba mencocokkan Cocokologi. agar kita dipandang modern. Iya. Maka kita cocokkanlah pemahaman tentang Keminangkabauan itu dengan kacamata epistemologi barat tadi. Ini juga terjadi sebelumnya dengan matrilineal. Oke. Ini juga terjadi. Iya. Artinya makna matrilineal gitu maksud Bang Arya. Oke. Ya. Ketika kita cari pemahaman matrilineal, kita menjadi rujukan matrilineal, ternyata Minangkabau jauh lebih lengkap dari itu. Iya. Matrilineal hanya bicara soal keturunan dari garis ibu. Orang Minang menggunakan garis ibu dan dari garis ayah. Iya. Lengkap antara bako dengan garis ibu tadi. Iya. Termasuk juga lah literasi tadi. Ya. Nah, literasi itu tadi kan sudah dibacakan. Substansinya adalah bagaimana membaca dan menulis. Iya. Membaca dan menulis artinya kedua-duanya sumbernya yang tersurat, betul kan? Betul Pak Didi? Iya. Jadinya yang tersurat. Di level itu Minangkabau tidak menolak, tapi baru itu sebagian daripada literasi Minangkabau yang namanya level anak kemanakan. Baru pandai membaca Nantasure. Kalau level di atas itu pandai membaca Nantasire, itu levelnya lah dewasa, larang sumando, ini lama. Di level penghulu itu adalah bukan harus punya gelar adat maksudnya. Iya. Penghulu itu pangkahulu. Ya. Dia sudah harus mampu membaca Nantasure, tersurat, tersirat, dan yang tersuruh. Jadi pemimpin itu bagi orang Minangkabau level pangkahulu, level penghulu. Walaupun sekolahnya tidak sekolah tinggi, walaupun galanya tidak gala adat penghulu, tapi kualitas orang Minangkabau tertinggi itu menjadi pemimpin yang mampu membaca yang tersurat, tersirat,
dan tersuruh. Oke. Arif bijaksana. Jadi Mak Kari ingin mengatakan bahwa sesungguhnya pemahaman membaca dalam konsep literasi Minangkabau itu tidak sebatas tulisan gitu ya. Iya, tidak kita sebatas tidak aksara. salahkan mereka. Ya, betul. Tapi di konsep Minangkabau nih ya. Kita lihat dari kacamata Minangkabau. Ini terlihat dari ada gium adatnya tadi ya Mak Kari ya. Alam takambang Alam jadi guru takambang, gitu ya. ya. Bagaimana kita membaca huruf-huruf di alam gitu ya. Tapi alam itu tidak hanya yang terlihat. Iya, benar. Nah, jadi sesungguhnya apa yang dibutuhkan dalam membaca, konsep membaca dalam Minangkabau itu sendiri? Mungkin Pak Didi, silakan. Ketika kita membaca, kita tidak mungkin akan mampu menciptakan makna apabila sesuatu itu tidak ada di dalam otak kita. Oke. Jadi kita memaknai sesuatu itu selalu dengan sesuatu yang sudah ada dalam otak kita. Ya, ya. Makanya ketika orang Barat melihat orang Minang dengan cara Baratnya, metodologi Baratnya, maka tidak akan bertemu dengan Minangkabau. Begitu banyaknya mereka menulis tentang Minangkabau, setelah kita pelajari kembali, ternyata ini bukan Minangkabau, termasuk soal materialisme tadi itu. Mereka menyebutkan Minangkabau itu menganut aliran materialism. Ternyata definisi materialism, pemahaman mereka tidak sama dengan kita. Nah, jadi untuk memahami Minangkabau, literasi Minangkabau, kita harus paham Minangkabau itu dulu. Oke. Apa itu Minangkabau? Ini berat. Harus menjadi keturunan Minang. Bukan harus Sebab banyak yang keturunan Minang malah punya gelar-gelar ke Minangkabauan tidak paham menjadi orang Minangkabau dan tidak mampu membaca itu. Berarti intinya dari pendapat Mak Kari dan Pak Didi, ternyata memang Minangkabau itu membaca itu tidak hanya sampai tersurat, tapi membaca yang tersirat dan tersuruh. Dan tersuruh gitu ya. Tersirat ini makna dibalik yang tersurat ya Pak ya. Kemudian yang tersuruh ini gimana lagi nih? Ada sesuatu yang hidden. Oh, Jadi orang yang mendapatkan tersembunyi. itu betul-betul orang yang sampai pada titik yang disebutkan Mak Kari tadi apa? Levelnya penghulu ya. Oke. Jadi kalau tingkat orang mengaji itu memang lah hakikat data itu. Iya. Tarekat. Apakah bisa kita analogikan atau beranalogi ya? Kita persamakan ini dengan istilah mengetahui, memahami dan merasakan. Apakah bisa kita sampai ke situ, Mak Kari? Jadi yang tersuruh itu begini. Analoginya kalau memang kalau kita menghafal bahwa syarat dan rukun salat itu adalah janganlah sholat syarat dan rukun wudhu wudhu ada begini, mulai begini. Iya. Membaca itu membaca tertulis ya, tersurat dia. Mulai membaca niat. Iya. Lalu melakukan. Ya. Melakukan itu pada tahap yang tersiratnya. Ya. Ini membaca yang pertama, yang kedua melakukan sudah masuk kepada kita tidak perlu alasan lagi. Kita melakukan itu karena kebiasaan dan segala macam. Lalu apa yang dibalik itu? Karena kita melakukan itu untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah melalui nabinya. Begitu juga sholat. Tidak persoalan berwudu lalu kita ruku, berdiri, sujud dan segala macam dengan bacaan. Tapi ujung bukan hanya persoalan mengikuti sesuai dengan waktunya, tapi di atas itu adalah apa yang tersuruh, kita minta keredaan Allah dan kita melaksanakan perintah Allah, kewajiban pada Allah. Nah itu tidak perlu disampaikan pada orang lain. Iya. Nah, tapi sedikit Pak Didi. Pak Didi tadi mengatakan bahwa standar katakanlah standar literasi modern. Saya nggak tahu nih barat atau timur nih, tapi standar literasi modern mungkin ya mengatakan bahwa yang baca itu membaca yang tulis, yang tertulis gitu ya. Nah, tadi dia mengatakan nama hari juga di Minangkabau di atas yang tertulis ada yang tasire, makna di balik yang tampak tertulis. Nah, tapi kan di literasi modern pun mereka juga mengatakan ada sebuah penafsiran, kan gitu ya. Dan yang tidak tertulis itu bukan hanya tertulis tapi makna-makna pengembangan dari penerjemahan tulisan tadi. Nah, apakah itu tidak sama dengan tasire, Pak Didi? Sepintas lalu sama. Tapi kalau kita dalamnya benar, mungkin itu akan berbeda ketika kita mendekatkannya dengan scientific method, pendekatan ilmiah. Orang pendekatan ilmiah itu tidak akan mau menerima sebuah kebenaran itu kalau tidak terbukti.
Ada bukti, ada saksi, ada fakta, ada dalil. Ya. Nah, ambil contoh begini. Tadi pagi ini berawal sering saya sampaikan ilustrasi ini. Tadi pagi saya taruh es jam 5 di Jalan Sudirman. Tidak ada orang tahu, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Jam 5 sore ini saya sampaikan bahwa saya taruh es tadi tuh di Jalan Sudirman. Faktanya mana? Datanya mana? Buktinya tidak ada. Saksi pun tidak ada. Kebenaran saya menaruh es di Jalan Sudirman tadi pagi bisa tidak dibantahkan? Pasti tidak. Karena yang tahu itu saya dan Tuhan. Disitulah hakikatnya bahwa yang literasi Minangkabau itu yang tersuruh itu. Memahami di balik fakta dan data dan fakta itu hanya alat justifikasi kebenaran. Pendukung ya. Ya. Itu kira-kira Pak Adit yang perlu dipahami ya. Baik. Menarik sekali dan pemirsa RRI.net, kita akan coba gali terus ya lebih jauh tentang literasi Minangkabau ini karena saya lihat ini semakin memperlihatkan ya bagaimana sih wujudnya literasi Minangkabau sesungguhnya gitu ya. Oke, dan sudah dibandingkan dengan standarisasi dari literasi modern juga, sehingga yang menarik yang saya kita pahami adalah akan susah memahami Minangkabau itu kalau tidak masuk dengan cara Minangkabau itu sendiri. Tapi kalau dari pandangan luar Minangkabau gitu ya. Oke. Apakah itu berarti bahwa Minangkabau eksklusif? Oke, nanti kita jawabnya ya. Kita akan coba cari tahu ini setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya Perempatan di Padang dalam keunikan literasi Minangkabau. Satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batu bara. Pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita kembali dalam Obrolan Budaya Perempatan RRI Padang tentang keunikan literasi Minangkabau. Nah, kalau tadi narasumber kita sudah menjelaskan seperti apa perbedaannya, ya, konsep literasi Minangkabau dengan konsep literasi modern yang kita kenal hari ini dengan istilah tulis baca kesimpulan gitu ya. Nah, baik, saya kembali ke Pak Didi dulu nih, ya, Pak Didi. Kalau tadi di akhir segmen pertama atau scene pertama saya mengatakan apakah itu eksklusif? Kenapa? Karena mayoritas bangsa di dunia mengatakan bahwa literasi itu tulis baca. Arti membaca yang tertulis, dan kalaupun itu tuh pengembangannya adalah penterjemahan atau penafsiran kan gitu ya. Nah, sementara Minangkabau, Pak Didi bilang tadi tidak adanya Gamak tidak berhenti pada membaca yang tertulis saja, tapi ada juga yang tasirek dan tasurwa. Kalau kita mempertahankan konsep seperti itu, Pak Didi, apakah kita tidak dipandang eksklusif oleh masyarakat yang lain? Nah, inilah strategi leluhur kita untuk memposisikan Minangkabau itu pada posisi tertentu. Maksudnya begini, Minangkabau itu intelektualitasnya tidak murahan gitu. Oke. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu dari Minangkabau itu tidak bisa melalui hanya belajar lewat Google gitu. Ya. Google itu tidak laku. Orang belajar lewat Google, lewat buku pun tidak laku. Kalau ingin belajar tentang Minangkabau, tidak sebatas itu gitu ya Pak. Iya. Mungkin dari awal bisa lewat Google. Ya. Untuk mengenal boleh. Iya, mengenal gitu. Tapi ya. kalau ingin memahami tentang Minangkabau, ya baguru. Baguru itu artinya bukan awak baguru
memang mencari guru gitu. Harus iya. datang ke Minangkabau. Oke. Tidak bisa melalui media yang modern kini gitu. Itu strategi dari leluhur kita menempatkan posisi intelektualitas Minangkabau itu pada posisi yang highly respected gitu. Jadi yang harus dihormati sangat tinggi. Jadi makanya kalau ada orang menulis tentang Minangkabau dari dari Belanda, dari Montreal, McGill tentang Minangkabau, itu barangkali mereka melihat dari jarak jauh, tidak kelihatan yang Minangkabaunya. Sehingganya banyaklah para akademisi Barat kalau ingin belajar tentang Minangkabau, mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun malah di Minangkabau, meskipun belum dapat mengetahui tentang yang Minangkabau itu. Jadi ini bukan eksklusif. Tapi kita tidak murahan gitu. Silahnya Mak Kari, kalau barang yang tidak murahan kok, tidak barang receh. Mahanya tidak dapat di Bali, murah tidak dapat diminta. Iya. Bahasa Indonesianya tuh mahal nggak bisa dibeli ya? Mahal tidak bisa ditawar, apalagi dibeli, apalagi ditawar. Murahnya nggak bisa diminta gitu saja gitu ya. Oke, butuh perjuangan gitu ya. Baik, nah sekarang sama ke sini Mak. Karena Minangkabau itu lebih ke tradisi lisan gitu ya. Dan sekali lagi saya tidak masuk ke wilayah apakah aksara Minang atau ada atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas biasanya kan penyimpan dari kebudayaan itu kan ada penyimpanan ya. Nah, bagi masyarakat yang menggunakan literasi tulis baca, otomatis dia akan menyimpan di tulisan kan gitu Mak Kari ya. Nah, bagaimana dengan Minangkabau Mak Kari? Nah, kita bayangkan suatu ketika Google ini drop down dan kita kehilangan semua sumber pengetahuan kita. Bukan tidak mungkin. Jika satu satelit saja kita dihancurkan karena perang, maka kita kehilangan akses itu semuanya. Maka kita seperti bayi yang baru lahir, orang yang bengong, tidak tahu apapun. Karena informasi yang tertulis nggak ada begini ya? Karena kita mengandalkan kepada yang fisik. Orang Minang mengandalkan kepada alam. Sepanjang alam ini masih ada, orang Minang tidak kehilangan sumber untuk belajar. Kalau kita mengatakan orang Minang eksklusif, memang itu yang membedakan orang Minang dengan yang lain. Orang lainnya juga eksklusif kan? Eksklusif dengan apa mereka gitu ya? Dengan mereka. Konsep mereka gitu ya? Inilah agenda sebagian pemikiran untuk menghilangkan eksklusifme Minangkabau. Semua kebudayaan, termasuk Minangkabau. Artinya Mak Kari ingin mengatakan bahwa setiap kebudayaan manapun itu eksklusif sebenarnya. Hanya bisa dipahami dimulai dari orang di dalam. Ada syarat-syarat. Begitu juga dengan Minangkabau gitu ya. Partai itu kan juga eksklusif. Ada syarat jadi partai, anggota partai kan? Iya. Ini udah masuk partai ya. Itu. Nah, sama juga bahwa eksklusifnya itu muncul dengan sendirinya karena itu kebudayaan itu berkembang sesuai dengan kelompok dan kebiasaan dan kesepakatan kelompok masyarakat itu. Dan untuk mempelajarinya, mengetahui secara dalam, masuklah ke kelompok itu gitu ya. Lalu tentu ada kebudayaan yang sifatnya general. Bagi orang Minang, sejauh pemahaman saya, adai nan teradat. Teradat ya. Apa yang dibawa manusia sebagai adat dasarnya, sebagai manusia ciptaan Allah. Setiap manusia itu pasti punya rasa sayang, mencintai, punya nafsu, dan beberapa hal yang menjadi sifat dasar manusia yang dibawa dari lahir. Apapun kebudayaannya, apapun sekolahnya, sepanjang dia manusia, adatnya adalah kalau melihat orang susah, dia terpanggil. Itu universal. Iya. Kalau adai dan sabana adai, hukmatullah, universal.
api membakar, air membasahi. Itu universal. Dan walaupun itu bagian dari literasi Minangkabau sesungguhnya. literasi Minangkabau. Oke. Jadi dikatakan eksklusif karena dalam bahasa Minangkabau, lalu pemahaman perspektifnya Minangkabau. Tapi coba lihat dari seni universal. Iya, Universal iya, itu tidak itu. Esensinya itu universal sesungguhnya. Iya. Oke. Ada nama buah mati itu universal. Universal ya. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Didi. Kalau tadi Pak Didi sudah mengatakan bahwa ternyata bukan eksklusif karena eksklusif. esensi dari literasi Minangkabau itu sendiri yang adat adat teradatkan itu berlaku universal. Ya, kecuali Heeh. adainan diadaitkan. Ya, diadakan yang Babu Sinta itu Mak ya. Diadaitkan itu kesepakatan alam Iya, Minangkabau untuk menjadikan orang Minang itu basuku kain dua. Iya, iya. Banasa kaya. Kaya ya. Lalu adai selingkanagari. Iya, betul. Kalau itu yang dua tuh itu universal Mak ya. Iyalah, harus ada sama Iya. dengan kita di rumah ada aturan khusus. Iya, betul. Walaupun misalnya secara umum tidak wajib misalnya melakukan memakai hijab misalnya. Iya, iya, betul. Tapi kalau di rumah kita tidak hanya pakai hijab mungkin, Iya. pakai ada yang lain, itu kan urusan kita. Iya, betul. Jadi istilahnya memang tidak bisa dipandang bahwa Minangkabau itu mengeksklusifkan dirinya kan gitu ya. Dan ini ada menurut saya, kalau itu ditarik kepada ranah yang universal, artinya apa? Artinya ada yang ingin menguasai. Itu intinya. Oke, baik. Saya tidak mau ke sana dulu. Saya masih bicara tentang literasi Minangkabau. Boleh. Nah, Pak Didi Ya, memperjelas tadi. Jadi kan ketika dikatakan bahwa ada yang universal, ada yang memang betul-betul apa istilahnya ada selengganagari ya, atau istilahnya katakanlah Lokalistik ya. Iya, holistik. Nah, tapi ketika kita merujuk kembali ke persoalan literasi Minangkabau tadi yang kita temukan tidak ada pada bentuk aksara, di mana sih sesungguhnya disimpan Pak Didi? Karena ini kan lucu Pak Didi ya, sesuatu yang tidak ada data autentiknya berupa aksara, tapi bisa bertahan sekian abad sampai saat sekarang. Saya pikir belum ada perubahan yang signifikan dari adat nasabana adat dan adat teradat itu gitu ya. Mungkin ada negara-negara yang berubah. Itu kan sesuatu yang luar biasa Pak Didi. Iya. Di mana sih disimpannya sehingga terawat baik sampai saat ini? Iya. Gimana, Pak Didi? Ada satu kata yang populer sekali, tapi orang tidak peduli maknanya. Bahasa itu adalah bahasa Inggrisnya the art. The art. Bahasa Minangnya seni. Seni. Berarti orang Minang itu, nenek moyang kita, leluhur kita itu menyimpan pesan-pesan literasi itu di dalam bentuk seni. Seni. Cara, seni itu kan cara. Iya, iya, iya. The art itu kan the way to, how to, cara. Jadi cara dan menyimpan itu adalah seni, kita sebut dengan seni. Seni itu yang terdiri dari ada seni rupa, seni suara, seni gerak. Kenapa harus seni digunakan itu? Karena untuk menyimpan sesuatu itu harus dalam bentuk yang indah. Karena manusia itu kan lebih cenderung ke keindahan. Oke. Di dalam keindahan itu, rangkaian keindahan itulah pesan itu terangkai. Ketika sebuah mamang adat Minangkabau begitu indah kedengaran, tapi kan keindahan itu adalah cara menyampaikannya, tapi esensi dari pengetahuan Minangkabau itu ada dalam rangkaian dari bunyi-bunyi itu. Itu yang sifatnya bunyi. Iya, iya, iya. Ada yang berupa bentuk seni rupa. Iya. Minangkabau itu mengenal ratusan motif lukisan, ukiran. Oke. Salah satu di antaranya kalau paku kecang balimbiang. Itu kan di situ di luar biasa disimpankan dua hal. Ar-Rahman Ar-Rahim. Garis keturunan bapak itu namanya anak, garis keturunan ibu itu namanya kamanakan. Anak di pangku, kamanakan di bimbing. Itu kan dalam sistem yang disimpan oleh kalau paku. Yang ukiran di rumah gadang itu ya? Ukiran rumah gadang. Disimpankan dalam bentuk seni ukir. Artinya kalau paku itu sebuah literasi. Literasi yang luar biasa. Dalam sebuah literasi kalau paku itu mungkin satu bab buku kalau dijadikan buku. Iya. Nah, mereka hanya menyimpankan dalam bentuk simbol bentuk seperti itu. Kemudian simbol bunyi. Mak Sari paling paham benar itu bahwa Minangkabau itu terkenal dengan kemampuan lisannya. Di lisan itu bunyi. Nah, saya mungkin barangkali lompat sedikit Pak Dit bahwa ternyata Allah memelihara firman-firmannya melalui bunyi. Kalau seandainya aksara dijadikan, aksara yang kita temukan dalam Al-Quran kita baca hari ini kan berbeda dari aksara yang ditulis ketika
Rasulullah masih hidup. Iya, Itu buktinya ada. Dokumennya masih ada. Kalau do aksara itu kita katakan berarti berubah. Tapi bunyinya ternyata tidak berubah sama sekali. Nah, makanya Dan juga sebelum dituliskan Al-Quran itu sudah ada gitu ya. sudah ada Iya, bunyi. ya, Mak, ya. Berupa Sebelum bunyi ditulis dia. di pelebah kurma, sebelum ditulis di Itu aksara kan. Iya. Nah, tapi yang esensinya bunyi. Iya. Sehingga cara Allah merawat otentisitas Al-Quran itu dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak, orang dewasa menghafal bunyinya. Iya. Kadang-kadang kita menghafal bunyi itu kita tidak tahu lagi bentuk aksaranya. Oke. Tapi kita tahu bunyinya. Berarti Seni bunyi. seni ya, Seni. Kemudian gerak. gerak. Gerak itu satu di antaranya yang paling populer di Minangkabau itu sile. Sile ya. Seluruh tarian, seluruh bentuk performing art ya, seni pertunjukan. Itu pasti yang Minangkabaunya mendekati gerak-gerak sile. Bukan silat ya, Mak Kari? Iya. Sile. Pak Kari bilang sekali kalau kita sebut silat. Tidak ada silat. Di Minangkabau itu hanya ada sile. 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 Nah, itulah cara dari nenek moyang kita, leluhur kita Menyimpan pesan-pesan literasi itu. itu ya. Jadi literasi itu kembali lagi kemampuan dia memahami atau kemampuan dia menciptakan makna terhadap simbol-simbol yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan, kemudian dia simpan dalam berbentuk 4 teknik tadi itu. Baik. Itu. Baik, menarik sekali. Saya lanjut ke Mak Karima. Nah, dari statementnya Pak Didi tadi bahwa ternyata literasi Minangkabau disimpan dalam art, ya, dalam seni lukis, ya, atau simbol ya. Seni rupa namanya. Seni rupa, seni bunyi, suara ya, seni suara, seni gerak. Nah, Mak, ketika membaca tulisan, misalnya ABCD dan seterusnya itu kan tidak akan pernah berubah. Ya, makan, dimanapun orang menyebut akan cari makan, kata-katanya gitu ya. Lapar gitu ya, Sehingga tidak ada kemungkinan terjadi perubahan di sana. Sementara kalau kita membaca dari sebuah simpanan berupa lukisan, simbol, bunyi-bunyi dan gerak, itu kan akan memunculkan penafsiran-penafsiran, Mak. Ya, mungkin ketika umpamanya dalam Pak Didi mengatakan tadi kalau kaca melimbiang itu adalah di sana kasih sayang. Nah, mungkin yang lain mengatakan kepemimpinan, umpamanya gitu ya. Nah, dari dua persepsi itu kan sudah akan satu perbedaan penafsiran itu akan banyak cambalannya kan, Mbak ya. Bergeser gitu. Itu yang ingin saya katakan, Mbak Kari. Gimana, Mbak? Apakah tidak ada kemungkinan terjadi pergeseran makna sesungguhnya dari nilai-nilai literasi yang disimpan pada 3 art tadi, Mak Kari? Iya, segala yang kita simpan itu harus diperlihatkan. Simpan harus diperlihatkan agar dia menjadi milik bersama. Oke. Ya. Ibarat ada benda pusaka di sebuah peti yang dipaku, ditutup. Ya. Lalu kita katakan kepada anak cucu kita, di dalam kotak itu ada pusaka warisan yang luar biasa untuk kalian. Ya. Zaman berubah. Pada saat dia dibuka, dia melihat hanya sebuah benda kuno yang untuk barang antik yang bisa dijual atau disimpan saja. Karena kita menganggap warisan itu hanya benda. Tetapi kalau warisan itu adalah sebuah pengetahuan, ya sebuah perilaku, maka dia harus diperlihatkan, diberikan contoh. Ya, maka buka peti itu, perkenalkan, dan beritahu fungsinya ini loh. Seperti kita ada kamera zaman dulu, Kodak. Kalau dikasih tahu anak sekarang, dia tidak pernah mendapatkan informasi bahwa ini pernah bisa untuk memotret orang, dia bilang ini benda apa ini, buang saja. Nah, di mana disimpan itu? Betul, digerak, salah satunya sile. Melalui sile lah diajarkan kepada anak kemanakan tentang
hal-hal kehidupan. Oke. Yang kedua mengenai bunyi atau tradisi lisan. Diajarkan tentang makna yang ada selain apa yang tersurat tadi. Tidak hanya denotatif, makna yang sebenarnya, tapi juga ada konotatif, makna lain daripada itu. Yang tersirat tadi. Ya. Yang ketiga namanya rupa. Di dalam simbol-simbol rupa itu disimpan dalam ukiran, disimpan di dalam tenunan kain. Sepanjang yang kita dapatkan informasi, penelitian orang Barat, orang Jepang, lebih dari 80 bahkan 100 motif yang ada dalam tenunan kain songket itu. Dan itu semua punya makna. Punya makna. Ada misalnya saluak laka, Iya. aduk kaluak paku, banda abadamu, dan semuanya itu. Nah, kita tidak memahami itu sebagai sebuah kekayaan yang tersimpan. Kita hanya melihat sebagai sebuah motif yang terlihat. Ini harus dijadikan modern agar kita bisa menarik perhatian orang Barat dengan motif-motif yang lebih modern. Sorry. Oke, baik. Nah, saya mau coba. Ya. Saya mau luruskan skeptisme Pak Adib tadi itu, keraguan Pak Adib tentang bahwa kalau seandainya tulisan itu kan bisa tetap maknanya tidak berubah. Betul. Malah sebaliknya Pak Adib. Sebaliknya. Jadi ketika kita mengandalkan dalam bentuk tulisan, maka pemahaman manusia terhadap aksara itu yang malah berubah, bisa bergeser. Tapi ketika kita menyimpan dalam bentuk pesan yang lebih mendalam, walaupun tidak dapat kita lihat makna itu seperti itu, tapi maknanya tetap tidak berubah. Yang disimpan oleh nenek moyang kita itu kan maknanya itu. Ya, Pak, Sehingga kontekstual. Kita kontekstual. Bukan ucapannya berarti maknanya. Ya, ambillah contoh sekarang ini kata makan yang Pak Adib pakai tadi itu. Nenek moyang kita dulu memahami kata makan tidak sama dengan kita sekarang. Anak-anak sekarang ini kalau disebut dengan makan itu barangkali tidak bertemu dengan nasi dia. Tapi kalau kita ditanyakan makan, kalau tidak makan nasi tidak makan namanya. Iya. Kalau orang Minang dulu mengatakan makan banala yang. Iya. Makan banala. Itu lain lagi maknanya, Pak. Berbeda maknanya. Jadi dengan demikian, kalau seandainya aksara makan itu yang dijadikan tempat menyimpan makna makan, dia akan berubah. Nah, akan berubah. Baik. Maka begitulah luar biasanya leluhur kita mengembangkan literasi Minangkabau itu. Apakah itu juga alasannya Pak Didi, kenapa leluhur kita lebih cenderung menyimpan pada art tadi ketimbang pada aksara gitu loh? Barangkali itu mungkin bisa kita sebutkan salah satu faktor nenek leluhur kita itu tidak cenderung menyimpankan pesan-pesannya itu dalam bentuk aksara. Karena aksara ini tidak bisa permanen maknanya di situ. Iya. Contoh lain. Oke. Allah itu menurunkan ayat-ayat itu tanda-tanda. Salah satu tanda-tanda itu disimpan dalam namanya kitab Al-Quran sekarang. Oke. Ya, kitab Qauliyah. Betul. Qauliyah ya. Yang satu lagi disimpan di alam sebagai kitab Al-Quran Kauniyah. Sepakat. Ya. Ada yang ada aksaranya, ada yang ada gejala perilaku, dinamikanya, fenomena. Di dalam Al-Quran itu sendiri ada, walaupun terbaca, ada di situ yang ayat mutasyabihat. Iya. Yang butuh. Ada yang ayat muhkamat. Jadi ini pelajaran orang Minang dari alam. Termasuk dari apa yang ternyata juga Islam Allah menurunkan itu. Di Al-Quran walaupun terbaca aksaranya, ada maknanya, ada pengertian yang mutasyabihat. Kemudian ada juga yang namanya Al-Quran tanda-tanda pada alam. Lihat fenomenanya. Dan
dan dari mutasyabihat jadi itu membutuhkan kecerdasan dalam orang Minang memahaminya. memelihara kecerdasan. Iya. kita nanti ke sana. Walaupun Islam belakangan masuk Islam dalam tanda kutip belakangan masuk ke Minangkabau, tapi konsep-konsep kecerdasan ya sudah ada. di Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanapun kauniyah lebih dulu udah kuliah ya. Ya. Baik Mak Kari dan Pak Didi, kita jeda sesaat ya, menarik sekali ini, dan terakhir nanti kita akan coba refleksi ke hari ini nih ya. Tadi kita bicara konsep dan bicara masa lalu Minangkabau dengan segala kelebihan literasinya. Bagaimana ketika anak-anak keponakan Minangkabau hari ini menyikapi ini? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di obrolan budaya perempatan dari Padang, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Baik, pemirsa RRI.net, di mana-mana berada, kami kembali lagi dalam obrolan budaya perempatan dari Padang dalam topik keunikan literasi Minangkabau. Nah, tadi kami sudah sudah begitu hangat ini pembicaraannya ya, dan terakhir dikunci oleh Mak Kari bahwa literasi Minangkabau itu menuntut sebuah kecerdasan ya, karena dia tidak hanya membaca yang terlihat saja, yang tersurat saja, tapi juga mencari yang tersirat di balik yang tersurat ya, bahkan yang tersuruh, kata Pak Didi tadi ya. Nah, Pak Didi dan Mak Kari, saya ini mencoba merefleksi ke hari ini, Pak Didi. Kalau persoalan kalaulah boleh kita bilang tanda kutip kelebihan literasi ya, atau katakanlah uniknya literasi Minangkabau masa dulu, rasanya kita sudah buka tadi ya, bahwa ternyata memang paradigma Minangkabau tentang literasi tidak sama. Jadi kalau ingin tahu literasi Minangkabau, maka telusurilah dengan cara Minangkabau, gitu ya Mak Kari, Pak Didi ya. Selagi tidak menelusuri dengan cara Minangkabau, tidak akan ketemu titik yang sesungguhnya. Gitu. Baik, nah tapi realitas hari ini kita coba lihat Mak Kari dan Pak Didi. Kalau boleh saya menjustifikasi, kalau boleh ya. Mungkin tidak semuanya barangkali, tapi banyak more than gitu ya, banyak dari generasi kita hari ini, masuk saya mungkin, itu yang sudah kalaulah tidak dikatakan buta, tapi kabur dengan literasi Minangkabau kita sendiri. Nah, persoalan ini tentu tidak akan berubah ya, atau tidak akan kalau tidak kita cari ini penyebabnya apa. Menurut sejauh pengamatan Pak Didi dulu lah sebagai penggiat literasi ya, apa sih? Dan apakah statement saya itu salah? Mungkin mau luruskan kalau itu salah. Tapi betul. Pak Adit benar bahwa kita ini sudah kehilangan ya. Kalau disebut kabur mungkin lebih jauh dari kabur. Lebih jauh kabur ya. Kalau dulu gue lainnya benar-benar kan rumah nampak jalan tak tentu. Iya. Kita rumah tuh tak tentu lah dah. Letak titik di kami saja. Oke, baik. Itu. Nah, gimana Pak fenomena seperti itu Pak? Apakah ini kita tidak bicara kesalahannya, tapi kenapa ini terjadi hari ini di ranah Minang sendiri, ditumpah darahnya, di tempat tersimpannya literasi Minangkabau sendiri, anak keponakan Minangkabau, saya bilang kabur aja dulu, kabur dengan literasi itu sendiri. Kenapa itu. nih Pak? Jadi sebenarnya itu fenomena manusia ya. Manusia itu selalu suka dengan orang lain, punya orang lain. Jadi never grasp
usually beautiful gitu. Jadi apa namanya itu, rumputnya tetangga selalu kelihatannya lebih hijau gitu kan, lebih cantik. Ini kalau istilah ini nih. Jadi orang-orang Minang itu juga begitu. Kecenderungan untuk lebih menyukai punya orang lain itu ya berlaku untuk kita. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan, dan malah sekarang tidak memikirkan lagi, harus melakukan tindakan yang sedikit radikal gitu. Radikal arti kata back to Minangkabau. Kembalilah ke Minangkabau secara komprehensif, secara menyeluruh, secara kafah. Tidak hanya dalam hal substansi, tapi juga metodologi. Ya, tapi kira-kira penyebabnya apa tuh Pak Didi? Apakah karena literasi Minangkabau itu, maaf ya, bilang tadi, karena begitu rumitnya gitu ya, artian tidak hanya butuh melihat yang nyata, tapi juga berbalik, sehingga membuat generasi hari ini yang pragmatis itu tidak begitu tertarik gitu loh. Faktor serius Pak Adit. Faktor serius itu maksud saya itu, manusia itu cenderung kepada hal-hal yang simple, simplicity. Nah, pragmatis ya. Pragmatis. Orang Minangkabau ini kan menyimpan pengetahuannya itu dalam bentuk yang tidak pragmatis. Jadi ketika anak-anak kita harus berhadapan dengan hal-hal yang rumit, hal-hal yang mereka give up, mereka menyerah. Angkat tangan ya. Nah, ketika mereka angkat tangan, ada tawaran baru. Mereka ambillah yang baru ini, sehingga sekarang kita sudah terlalu jauh. Iya. Nah, ketika kita terlalu jauh, kalau tidak dengan sikap yang radikal, ini mungkin kita akan kehilangan. Radikalnya bukan artinya bom ya, jangan nanti salah pula. Radikal ini saya justru mau mencoba menyejukkan ini ya. Jangan nanti konotasinya radikal nanti tukang bom, enggak itu. Tapi maksudnya itu memang dengan gerakan yang masif lah ya. Masif dan serius, istiqomah gitu ya. Artinya serius, masif, istiqomah. Baik, Mak Gari sebagai penggiat budaya ini ya, barangkali juga sudah melihat fenomena ini dan merasakannya. Ada nggak ya kira-kira tawaran-tawaran solusi yang kalau Pak Didi tadi tawaran solusinya adalah kita harus back to Minangkabau ya, massively gitu ya, secara masif, komprehensif. Mak Gari barangkali dari segi kebudayaannya gimana Mak Gari? Setiap generasi itu memaknai kebudayaan sesuai dengan zamannya. Contohnya bagaimana sebuah museum ya. Museum itu yang dalam pikiran kebanyakan orang tempat menyimpan dan memperagakan benda-benda kuno. Ya. Tapi ada museum seperti di Australia, di Prancis, di museum tempat yang lain itu mencoba menggunakan teknologi. Ya. Misalnya ini ada dinosaurus. Dengan teknologi, apakah teknologi virtual, gambar-gambar yang bagaimana gitu, secara teknologi, seakan-akan dia hidup dalam alam nyata, sehingga yang menonton, yang datang ke situ mendapatkan pengalaman batin, sebagaimana sesungguhnya objek itu. Iya, seakan-akan sesungguhnya gitu ya. Iya. Baik, berarti saya merujuk dari situ. Iya. Artinya kita jangan dibiarkan kepada yang pemangku adat saja, karena mereka juga memang punya kekurangan persoalan teknologi lah dan segala macam. Dia kekurangan tenaga. Ayo, kalau memang Keminangkabauan ini sebuah aset yang berharga untuk diwariskan, maka semua orang Minang, baik yang di rantau maupun di ranah, baik yang punya jabatan, yang pengusaha, akademisi, budayawan, pemerintah, semuanya itu harus membuat sesuatu metode, metode yang mudah dipahami oleh generasi sekarang. Contohnya nih. Jadi jangan hanya bicara bagaimana definisi itu diingat. Adai bahasa isyarat adalah bla 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 bla. Udah, itu level yang paling bawah. Di atasnya harus ada, mengerti tidak dia apa yang dimaksud dengan adai bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah itu. Iya. Dan bagaimana penerapannya gitu ya Mak Gari ya? Bagaimana applyingnya? Penerapan itu baru level bawah. Baru masih bawah ya? Iya, ada 6 level. Level berikutnya adalah analisa.
Nulis saya. evaluasi, Baik, dan baik, kreasi. Baik. Jadi walaupun kita bicara kebudayaan, harus Artinya memakai. apakah gini Makari ya? Artinya kita mencoba beradaptasi dengan zaman. Iyalah. Gunakan semua yang ada di zaman, tapi tetap menjaga marwah atau apa istilah Teknologi nilai-nilai. itu juga kebudayaan. Kebudayaan ya, oke. Kan kebudayaan juga. Nah, Pak Didi juga sepakat ya barangkali Pak Didi, bagaimana nilai-nilai Keminangkabauan yang tersimpan pada art tadi, Iya. kita coba Iya. transformasi ke teknologi. Iya, betul. Nah, Jadi oke. adat itu memang dipakai barunya. Adat dipakai baru. Jadi Ya. bagaimana adat itu bisa melekat dan dikenal dan dimelekat oleh generasi berikutnya? Jadikan perilaku bagi yang harusnya menjadi contoh. Oke, Kalau guru di sekolah, baik. dia menjadi perilaku nilai-nilai itu. Kalau dia penghulu pemuka adat, dia harus melekat menjadi perilakunya. Kalau dia pejabat, ulama, kaum akademisi, dia harus melekat dalam dirinya sehingga dia menjadi contoh perilaku yang mudah dimaknai dan dipahami oleh generasi berikutnya. Kalau tidak, kita kalah oleh budaya yang lain dan terbukti sekarang anak-anak kita lebih kenal dengan K-pop, Iya, J-pop, ketimbang randai ya. ketimbang randai dan yang lain. Ini sebuah Ya. kegagalan kita Baik. dalam memahami dan persoalan transfer daripada keilmuan dan pengetahuan ini. Ini kegagalan kita mencoba bertanggung jawab mewariskan ini pada generasi berikutnya. Baik Pak Gari, sebenarnya ini rasanya belum puas ya Pak Iya, Didi ya. iya, betul. Masih banyak tugas-tugas kita yang harus kita sampaikan ini ya dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai Keminangkabauan itu di era modern hari Ya. ini dan juga bagaimana kita mengawal ke depannya. Tapi ya, Ya, sekali ayah gadang, sekali Sekali tapian tapian. berubah. namun Orang yang cerdas tidak tergilas perubahan, tapi dia ikut dalam mengubah dunia. oke. Baik Pak Gari, terima kasih, mudah-mudahan ada forum lain ya, kesempatan Insyaallah. lain nanti kita akan coba lanjutkan perbincangan ini, menarik sekali di kondisi hari ini ya. Oke, tapi yang jelas kita berharap dari perbincangan ini kita menemukan inspirasi-inspirasi, yang menemukan ide-ide bagaimana kita mencoba kembali menghidupkan nilai-nilai Keminangkabauan di tengah era modern sekarang dengan tidak menghilangkan bahwa literasi Minangkabau itu ya membutuhkan penelusuran lewat Minangkabau itu sendiri karena Dan jangan standar. pisahkan modern itu dengan Minangkabau. Oke, Ya. yang kisahkan beneran Minangkabau, sepakat itu. Baik, pemirsa Renet benar-benar berada sampai di sini bincang-bincang kami dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Jeno Rizdi ya selaku penggiat literasi dan Mak Kari sebagai penggiat budaya dalam topik keunikan literasi Minangkabau. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.